Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali ada pembicaraan yang berkaitan tentang apakah jin termasuk berpengaruh menutup rezeki manusia. Hal ini ayo kita bahas, jangan disepelekan, karena memang makhluknya Allah itu macam-macam ya. Manusia juga ada yang baik, ada yang kurang baik. Jin pun sama, karena jin sejenis manusia yang mereka juga diizinkan untuk menggoda manusia. Nah, salah satunya adalah jin menggoda, mengganggu rezeki manusia. Memang benar secara tauhid bahwa rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang diberikan Allah tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Betul itu. Nah, secara kemanusiaan, terkadang karena kita imannya kadang lemah, tauhidnya lemah, seringkali disitulah jin menggoda. Terkadang rezeki manusia diganggu ya, karena kondisi iman yang melemah. Makanya ada yang bilang, mana bisa sih jin menutup rezeki manusia? Nah, karena memang kadangkala tauhid iman seseorang fluktuatif ya, naik turun. Di saat turun itu loh, jin-jin, setan, iblis itu bisa menggoda. Itu salah satu menggodanya adalah menutup ya, menutup berkah-berkah rezeki yang baik, sehingga kita diharapkan imannya ditambah terus, ibadahnya ditambah. Misalkan bentuk rezeki itu bukan hanya uang saja ya. Jin menggoda manusia supaya bermaksiat, sehingga orang terjerumus dalam dosa. Kalau orang berdosa, cahaya dirinya redup kan, sehingga kehidupannya terganggu, tidak fokus, tidak tenang. Akhirnya pekerjaannya terganggu, sehingga rezekinya juga terganggu. Nah itu tuh, rentetannya seperti itu. Atau ada orang yang karena selalu menggantungkan diri kepada manusia, bukan kepada Allah, imannya melemah, takut dengan manusia. Akhirnya rasa takutnya dia jadi was-was. Nah, dari was-was itu terganggulah jiwanya, imannya, raganya, pekerjaannya, sehingga terganggulah rezekinya. Pernah disabdakan oleh Rasulullah lewat Ibnu Majah ya, yang artinya sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Makanya jin-jin, setan, iblis ini mengganggu manusia supaya berbuat dosa. Di saat dia berbuat dosa, terganggulah rezekinya. Di saat terganggunya rezekinya, diganggulah imannya, supaya tidak bersyukur, supaya kufur nikmat, supaya protes dengan Allah, gak nyaman dengan Allah. Akhirnya terganggulah iman dan tauhidnya. Bahaya itu. Makanya kita memohon kepada Allah supaya bisa terhindar dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ya. Semoga diampuni Allah. Makanya Habib Umar bin Hafid pernah menyampaikan, orang yang paling beruntung adalah orang yang diampuni oleh Allah. Sama dengan guru kita Abuya Nurul Kholis Masyhuri pernah menyampaikan, apapun perbuatan dosa kita, kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sangat beruntung. Gus Baha pun serupa menyampaikan, istighfar itu salah satu cara kita untuk bertaubat, tetapi penentunya adalah Allah. Istighfar sebagai jalannya. Nah, jika Allah meridhoi kita, memberi ampunan kepada kita, kita orang yang beruntung. Nah, kalau kita diampuni oleh Allah, termasuk dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau memang ungkapan jin tidak bisa menutup rezeki manusia secara langsung, memang benar, tetapi bisikan atau godaan-godaan kepada pikiran dan hati kita untuk berbuat jahat, bermalas, bekerja, suudzon ya, terhadap keadaan, suudzon terhadap guru, suudzon terhadap pekerjaan, suudzon terhadap orang lain, teman, atau kita was-was. Nah, itu dari situlah awal mulanya, sehingga kita harus melawan itu. Makanya Rasulullah sering mengajarkan doa ya kan, supaya dihindarkan dari sifat was-was, dihindarkan dari sifat pemalas, dihindarkan dari sifat berprasangka buruk. Kadang itu yang kita tidak sadari. Ayo kita kembali kepada jalannya Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu rezeki itu bukan hanya harta saja, termasuk kesehatan jasmani dan rohani, berkumpul dengan keluarga, bisa beribadah, diberi kecukupan, diberi makan oleh Allah ya, kesempurnaan lahiriah ini itu juga rezeki yang lebih mahal yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, banyak sekali murid-murid kita yang kita ajarkan untuk zikrullah ya, untuk berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah
Hanya dengan zikir, mengingat nama Allah, keagungan Allah lah yang membuat hati kita tenang. Makanya selalu saya anjurkan ya murid-murid saya untuk memiliki tasbih untuk menemani zikirnya. Ini disebut tasbih karomah ya. Sudah kita doakan juga dan kita ijazahkan wiridnya. Insya Allah dengan kita zikir, maka hati kita tenang, tatmainul qulub, sehingga kita tidak mudah digoda oleh iblis, setan, jin, sehingga rezeki kita tidak terganggu. Masya Allah. Silakan bagi Anda yang sudah ingin menempuh jalan kepada Allah, silakan bisa memesan atau order tasbih karomah dari saya untuk menemani ibadah kita. Semuanya tambah berkah. Barakallah. Saya Kang Mas Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.